Selamat pagi, salam sehat buat anak-anak ibu kelas 12 IPA IPS. Tetap semangat ya nak ya untuk mengikuti setiap pembelajaran kita. Oke anak-anak ibu, langsung saja ya nak ya. Ibu jelaskan materi kita tentang wilayah dan perwilayahan. Khususnya untuk daerah desa, baik itu pengertian desa, unsur desa, klasifikasi desa, tata ruang desa, bentuk desa, dan pola pemukiman desa. Baiklah, Ibu terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian wilayah dan perwilayahan. Nah, di penjelasan Ibu ini ada 3 pengertian wilayah yang Ibu berikan. Yang pertama, wilayah adalah suatu daerah di permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan daerah lain di sekitarnya. Pengertian kedua, wilayah adalah suatu daerah di permukaan bumi yang memiliki ciri fisik maupun sosial yang dapat dibedakan dengan daerah lain di sekitarnya. Pengertian yang ketiga, wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan yang dikelilingi oleh batas-batas fisik seperti sungai, gunung, dan laut. Nah, selanjutnya pengertian perwilayahan atau regionalisasi adalah suatu usaha atau upaya membagi-bagi permukaan bumi atau bagian permukaan bumi berdasarkan kriteria tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, selanjutnya untuk definisi desa atau pengertian desa. Nah, di sini Ibu menyebutkan 2 pengertian desa. Yang pertama atau A, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan mempunyai hak otonomi dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, pengertian yang kedua menurut geografi. Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Kita lanjutkan untuk unsur-unsur desa. Nah, berdirinya sebuah desa di permukaan bumi harus memiliki 3 unsur. Yang pertama itu daerah atau wilayah, meliputi lokasi, luas, batas-batas wilayah, keadaan tanah, serta pola penggunaannya. Nah, setiap desa memiliki potensi berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. Apabila sumber daya manusia mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di suatu desa, maka desa tersebut akan berkembang lebih pesat. Demikian pula halnya dengan letak dan lokasi desa. Faktor tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan desa. Bila desa terletak di daerah yang relatif datar dan dekat dengan kota, desa tersebut akan mengalami perkembangan yang lebih pesat dibanding dengan desa yang letaknya terpencil dan keadaan topografinya kurang baik. Nah, selanjutnya untuk penduduk ya sebagai penghuni dari sebuah desa. Nah, penduduk di sini meliputi kuantitas serta kualitas penduduk desa. Nah, kuantitas penduduk meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, penyebaran, dan mobilitas penduduk. Sedangkan kualitas penduduk meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, mata pencarian, dan tingkat kesejahteraan atau kemakmuran penduduk desa. Bila desa memiliki kualitas penduduk atau sumber daya manusia yang tinggi, desa tersebut akan berkembang lebih pesat dari desa lainnya. Nah, selanjutnya nak untuk tata kehidupan atau tata pergaulan ya nak ya. Nah, tata kehidupan meliputi pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan masyarakat desa atau seluk-beluk mengenai masyarakat desa atau rural society. Nah, pola kehidupan masyarakat desa yang guyup atau paguyupan dan homogen serta memiliki ikatan tradisi gotong royong yang kuat merupakan potensi bagi kelangsungan dan pembangunan kehidupan desa tersebut. Nah, ketiga unsur desa tersebut nak merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur daerah, penduduk, dan tata kehidupan merupakan suatu kesatuan hidup atau disebut living unit. Daerah
merupakan atau menyediakan sumber daya alam atau potensi fisik yang mendukung kehidupan. Penduduk memanfaatkan sumber daya alam untuk mempertahankan kehidupan, serta tata kehidupan memberikan jaminan ketentraman dan keserasian hidup bersama di desa. Oke nak ya, untuk 3 unsur-unsur desa. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi desa di sini Ibu ambil klasifikasi desa berdasarkan kemampuan desanya dalam hal membangun desanya. Nah, yang pertama itu ada desa swadaya atau desa tradisional mempunyai ciri khas, yaitu administrasi desa belum dilaksanakan dengan baik, lembaga desa belum berfungsi dengan baik, tingkat pendidikan dan produktivitas penduduknya masih rendah, sebagian besar kehidupan penduduknya masih bergantung pada alam, hasil kegiatan penduduknya hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Selanjutnya desa swakarya atau desa transisi ya. Nah, mempunyai ciri khas yaitu lembaga desa dan pemerintah desa belum berfungsi, administrasi desa sudah mulai berjalan, adat istiadat sudah mulai longgar, mata pencarian penduduk sudah mulai beragam, sudah melakukan hubungan atau interaksi dengan daerah di sekitarnya. Nah, selanjutnya desa swasembada atau desa maju. Ini mempunyai ciri-ciri ya nak ya, yaitu sarana dan prasarana desa sudah lengkap, pengelolaan administrasi telah dilaksanakan dengan baik, pola pikir masyarakat sudah lebih maju dan rasional, mata pencarian penduduk sudah mulai bergeser dari pertanian ke bidang jasa atau perdagangan. Nah, jadi itulah nak untuk klasifikasi desa. Oke, untuk struktur ruang desa ini ada 4 bagian ya. Yang A itu aspek tata ruang fisik meliputi tanah, iklim, air, hewan yang berfungsi sebagai tenaga kerja dan sumber bahan pangan. Yang B itu aspek tata ruang non fisik, ada 3 bagian. Yang pertama sikap gotong royong masyarakat desa yang merupakan kekuatan untuk pembangunan. Yang kedua kontrol sosialnya didasarkan adat istiadat yang terikat, pranata yang turun temurun. Yang ketiga mobilitas dan kontrol sosial masih rendah. Nah, yang C itu tata pemerintahan meliputi hal di bawah ini. 1. Aparatur pemerintahan desa dan pamong desa. Yang kedua, sebagian besar tanah di pedesaan dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nah, itulah untuk struktur desa. Selanjutnya untuk bentuk desa ya nak ya. Di situ ada 4 bentuk desa Ibu buat ya. Nah, yang bentuk pertama dan kedua itu sama ya nak ya, bentuknya linier atau memanjang. Dimana bentuk yang pertama itu memanjang atau linier sepanjang pantai. Yang kedua linier atau memanjang sepanjang jalan ya. Nah, bentuk desa memanjang seperti ini bertujuan untuk memudahkan penduduknya dalam melakukan mobilitas, dan bentuk ini pada umumnya ada di daerah pedalaman. Nah, selanjutnya nah untuk bentuk desa yang ketiga itu bentuk desa terpusat. Nah, bentuk desa seperti ini ada di daerah pegunungan. Umumnya semua warga yang tinggal adalah keluarga atau kerabat ya. Jumlah penduduk desa terpusat relatif sedikit ya nak ya, kurang dari 40 keluarga atau 40 kakak. Bentuk desa yang ketiga adalah bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk desa seperti ini terjadi pada dataran rendah. Bentuk desa ini terjadi karena terdapat fasilitas umum yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat desa seperti mata air, tanah yang subur, pasar, tempat kegiatan perekonomian masyarakat desa. Pola persebaran pemukiman desa sehubungan dengan kondisi geografis yang tidak sama pada setiap kawasan, maka bentuk desa dan pola persebaran desa juga berbeda-beda. Nah, pola persebaran pemukiman desa yang banyak dijumpai di Indonesia antara lain 1.
pola memanjang atau linier. Itu ada 4 ya nak ya. Yang A itu mengikuti jalan raya. Pola desa ini terdapat di sebelah kanan kiri jalan raya atau jalan umum. Pola ini banyak dijumpai di dataran rendah. Nah, yang B itu pola mengikuti sungai. Pola desa seperti ini bentuknya memanjang mengikuti bentuk sungai. Umumnya terdapat di pedalaman. Yang C, pola mengikuti rel kereta api. Pola ini banyak terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera. Pemukiman penduduk mendekati fasilitas transportasi. Nah, yang D, mengikuti pantai. Umumnya pola desa seperti ini merupakan desa nelayan yang terletak di kawasan pantai yang landai. Nah, selanjutnya pola pemukiman desa menyebar. Pola ini pada umumnya terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi yang berelief kasar. Pemukiman penduduk membentuk kelompok unit-unit yang kecil dan menyebar. Pola desa tersebar. Pola desa ini merupakan pola yang tidak teratur karena kesuburan tanah tidak merata. Pola desa seperti ini terdapat di daerah karst atau di daerah berkapur. Keadaan topografinya sangat buruk.